Suster, Bapak Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi berkat dalam. Hari ini Kamis 8 April 2021. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas dan pikiran kita serta sikap kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita memulai permenungan hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nampak dalam hidup kami. Bukalah mata hati kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, setiap orang memiliki kerinduan dan cita-cita untuk merasakan kedamaian. Tuhan Yesus membawa warta damai melalui sabda Tuhan hari ini tentang penampakan Tuhan yang ketiga setelah Ia bangkit. Penampakan Tuhan kepada para murid yang pada awalnya merasa ragu dan tidak percaya, namun dengan perjumpaan secara fisik dan nyata dan ucapan damai sejahtera yang keluar dari mulut Yesus sangatlah menyejukkan hati. Kehadiran dan sapaan dari Tuhan kepada para murid juga memiliki arti tersendiri bagi mereka. Sebelum pandemi, kita mengikuti perayaan Ekaristi, dan dalam Ekaristi ada salam damai. Salam damai diberikan dengan berjabat tangan dengan erat dan ucapan damai Kristus dengan senyum sepenuh hati dan saling kontak dengan tatapan mata kita.
Sungguh terasa damai jika ini dilakukan dengan hati yang gembira. Namun jika dilakukan dengan terpaksa, dalam hati ada rasa jengkel, salam damai yang kita lakukan tidak berarti. Pada saat ini kita memberikan salam damai dengan mengatupkan kedua tangan kita di depan dada dan senyum ramah kepada orang yang berada di sekitar kita. Perjumpaan fisik dan ucapan yang mantap, yang nampak melalui sikap tubuh kita, tentu membuat hati kita damai. Inilah warta damai bagi sesama di sekitar kita. Di masa pandemi ini, tentu perjumpaan fisik belumlah kita lakukan, namun kita berjumpa dengan berbagai macam cara dan kreatif, serta bisa saling menyapa pula untuk mewartakan damai. Semoga dengan rahmat Tuhan, kita dimampukan untuk bisa membawa damai bagi sesama dengan saling memaafkan, hidup rukun, saling mencintai, dan sebagainya. Hal ini merupakan pesan Paskah bagi kita semua. Semoga kita menjadi pewarta damai sejati. Rahmat Tuhan melimpah untuk kita semua. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita tutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami merindukan kedamaian dalam hidup kami. Semoga sabdamu meneguhkan harapan dan kerinduan kami dengan kehadiranmu di hati dan sesama kami. Semoga kehadiran kami pula dapat menjadi pewarta damai untuk sesama di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, permenungan pada pagi hari ini. Semoga dengan permenungan ini kita semakin dikuatkan dalam iman dan kita juga bangkit dari kelemahan dan ketidakberdayaan diri kita. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan juga tetap setia di dalam doa-doa kita. Terima kasih, berkah dalam